Selamat pagi Bu Farida dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Gabriel, Andrew, dan juga Monike. Jadi pada kesempatan kali ini, fungsi kami membuat sebuah podcast ini yaitu untuk tujuannya menyelesaikan tugas bahasa Indonesia kami. Dan berhubung di sini ada teman kami yang keturunan dari suku Nias, kami akan mewawancarai dia dengan 10 pertanyaan. Jadi, selamat menyaksikan. Oke, eh halo Gak Andrew, tes mic-nya dulu boleh? Tes tes. Oke, oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama, no basa-basi ya. Yeah. Oke, jadi eh pertama mau nanya nih, asal usul suku Nias itu bagaimana dong, kalau boleh tahu nih. Jadi secara singkatnya tuh, asal-usul suku Nias berasal dari Pulau Nias, Sumatera Utara. Kami biasa menyebut diri kami itu sebagai Ononiha, yang berarti anak manusia. Budaya kami sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Terbukti dari peninggalan megalitikum yang masih bisa ditemukan sampai sekarang. Ada juga cerita leluhur bahwa nenek moyang kami berasal dari daratan mitologis bernama Teteh Holi Anaa. Oh, jadi dari mana tadi? Teteh Holi Anak. Ya, Oke. Kalau boleh tahu itu di mana? itu tuh katanya daratan mitologis yang sebenarnya Oh, cuman cerita rakyat gitu. wow, menarik ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua di sini. Gimana sih kehidupan masyarakat di suku Nias ini? Kalau boleh tahu? Jadi, kehidupan masyarakat di Nias ini sangat erat dengan adat dan tradisi. Kami tinggal Mhm. di desa-desa adat yang dipimpin oleh kepala adat. Nilai gotong royong, kebersamaan, dan kekeluargaan sangat dijunjung tinggi. Adat menjadi pedoman hidup kami sejak lahir sampai akhir hayat. Wow. Jadi bagi suku Nias ini adat itu paling penting ya. Ya, Wow. Oke, oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan tradisi lompat batu nih? Kan lompat batu tuh udah terkenal banget nih, kayak udah familiar bagi orang-orang. Gimana tuh tanggapannya? jadi tradisi lompat batu atau fahombo adalah tradisi khas Nias. Dulu ini dilakukan pemuda untuk menunjukkan keberanian dan menandakan bahwa ia sudah dewasa serta siap menjadi prajurit. Batu yang dilompati tingginya bisa lebih dari 2 meter. Sekarang, Oh, tradisi ini menjadi simbol budaya sekaligus atraksi wisata, tetapi tetap penuh dengan makna. wow. Oke, menarik sih sampai sejauh ini sih menarik ya. Coba kita lanjutin lagi nih. Kita ke pertanyaan nomor 4 ya. Oke, adakah seni tari khas dari suku Nias gitu? Kan tadi lompat batu nih, sekarang tarinya gimana nih? Ya, pasti ada dong. Jadi, yang paling terkenal dari tarian khas dari suku Nias itu adalah tari Maena, yaitu tari pergaulan yang ditampilkan dalam acara pernikahan, pesta adat, dan penyambutan tamu. Selain itu, ada juga tari perang yang menggambarkan semangat juang dan keberanian orang Nias. Wow, tari perang ya? Yes. Uh. Oke, oke. Nanti aku coba cari tahu lagi lebih mendalam. Cuman kita lanjut dulu ke pertanyaan nomor 5 ya. Oke, di sini pertanyaan nomor 5 itu peran musik dalam kehidupan suku Nias itu bagaimana sih kalau boleh tahu gitu. Musik sangat penting dalam kehidupan kami. Hampir setiap upacara adat, pesta, atau perayaan selalu diiringi musik. Kami memiliki alat musik tradisional seperti gendang, gong, dan faritia. Musik bukan hanya hiburan, tapi juga sarana kebersamaan dan memiliki makna spiritual dalam beberapa ritual. Oke. Jadi musik ini bermakna ini ya apa gede banget ya gitu. Ya, karena untuk Oke. digunakan acara-acara adat biasanya. Mantap. Oke. Oke, jadi kalau bisa diambil intinya nih ya, berarti masyarakat suku Nias itu benar-benar mentingin adat mereka sama sila-sila keluarga mereka kali ya, kalau bisa dibilang.
Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Monik. Jadi terima kasih banyak. Bisa dipersilakan Monik. Pertanyaan nomor 6. Apa saja mata pencaharian masyarakat suku Nias? Jadi tuh mata pencarian utama masyarakat di Nias ini ada banyak. Contohnya bertani dan menangkap ikan. Selain itu, banyak juga yang berternak dan membuat kerajinan. Seiring perkembangan zaman, sebagian orang Nias kini juga bekerja di bidang perdagangan, pariwisata, dan juga pendidikan. Oh gitu. Selanjutnya, pertanyaan yang ketujuh, bagaimana sistem pewarisan dalam suku Nias? Sistem pewarisan dalam suku Nias itu bersifat patrilineal, yaitu garis keturunan mengikuti ayah. Harta dan gelar adat diwariskan kepada anak laki-laki, terutama anak laki-laki tertua. Namun meski begitu, perempuan tetap memiliki kedudukan yang dihormati dalam keluarga. Pertanyaan yang kedelapan, bagaimana cara berinteraksi dengan masyarakat Nias? Cara terbaik untuk berinteraksinya adalah dengan sopan dan ramah. Orang Nias sangat terbuka kepada tamu yang menghargai adat. Misalnya memberi salam, berbicara dengan nada baik, serta mengikuti aturan saat berkunjung ke desa adat. Itu akan membuat hubungan semakin hangat dan erat. Pertanyaan yang kesembilan, apa yang perlu diperhatikan saat bertanya tentang budaya Nias? Jadi saat bertanya tentang budaya Nias, hendaknya menjaga kesopanan dan jangan membandingkan budaya kami dengan budaya lain secara merendahkan. Ada juga hal-hal sakral seperti simbol adat yang harus dihormati. Jika bertanya dengan baik, orang Nias akan bertanya dengan senang, berbagi cerita tentang budaya-budayanya. Dan yang terakhir, saja peraturan yang ada di suku Nias. Peraturan ya, dalam masyarakat Nias ada peraturan adat yang disebut Fondrako. Aturan ini mengatur pernikahan, warisan, penyelesaian politik, hingga kehidupan sehari-hari. Jika ada pelanggaran, biasanya diselesaikan lewat musyawarah adat dan kadang ada denda adat. Fondrako menjadi dasar yang menjaga ketertiban dan persatuan masyarakat. Oke. Baik, terima kasih. Oke. Jadi dari wawancara ini semoga kita bisa memperdalam tentang suku Nias dan terima kasih banyak juga buat GA Andrew ya. Yep. Karena mungkin kita juga mepet dan ya bisa dibilang waktunya nggak panjang buat bikin video segala macam. Jadi nanti kita udah ambil inti-intinya. Terima kasih banyak atas waktunya ya. Kami mungkin mohon pamit undur diri ya. Terima kasih.